الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali mari kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta ini, yang telah memberikan kepada kita begitu besar kenikmatan, di mana semua nikmat ini wajib untuk kita syukuri, wajib untuk kita jadikan bahan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka tiada rasa syukur yang terbaik kita ungkapkan atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini selain daripada menjadikannya untuk lebih bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan tingkatkan terus ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahmatullahi jami'an. Kita sebagai seorang muslim sangat paham betapa kita membutuhkan amal saleh. Kita berlomba-lomba dalam hal itu, berusaha siapa di antara kita yang lebih baik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu banyak pula kita mendengar bahwasanya amal saleh itu harus terpenuhi dua syaratnya, di mana kita melakukannya harus dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala semata. Begitu juga kita melaksanakannya mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Mulk ayat 2: Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan, hal itu untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang termasuk ahsanu amala, orang-orang yang terbaik amalannya. Terkait ayat ini, Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah memberikan komentar bahwasanya akhlasuhu wa aswabuhu, yang dimaksud dengan amalan yang terbaik adalah amalan yang paling ikhlas dalam pelaksanaannya dan juga paling tepat sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagaimana amal itu tidak diterima jika dilakukan keluar dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan itu juga tidak diterima jika dilakukan tidak murni niatnya tulus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang tidak butuh terhadap sekutu, tidak butuh terhadap seorang yang melakukan amal saleh dan tercampur di sana kesyirikan. Maka siapa yang beramal terdapat dalam amalan tersebut kesyirikan kepada Allah atau terhadapnya, maka kata Allah Ta'ala, aku akan tinggalkan dia beserta kesyirikan. Artinya siapa yang melakukan amalan dan tercampuri kesyirikan dalam amalan tersebut, maka Allah Ta'ala akan perintahkan dia untuk meminta ganjaran, meminta pahala dari zat yang dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, walaysa sya'nu fil amal, innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yuhdithuhu. Bukan hanya perhatian kita terhadap amalan itu saja, tetapi
perhatian itu juga harus dikuatkan terhadap bagaimana menjaga amal tersebut agar tidak menjadi rusak, agar tidak pahalanya gugur atau tidak menjadi amalan yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dapat merusak amal kita adalah riya. Dan beliau katakan riya wa indaqa muhbitun lil amal wa huwa abwabun katsirah la tuhsar. Riya itu walaupun dia adalah sesuatu yang sangat ringan, sesuatu yang mungkin dianggap sebagai perkara yang ringan, namun ketahuilah dia dapat merusak amalan. Dan terkait dengan riya ini begitu banyak babnya di sana, begitu banyak kondisinya, dan itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kita batasi. Maka ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidak peduli ketika kita melakukan amal riya terhadap satu ataupun dua orang, ataupun riya terhadap 1000 orang sekalipun, itu semua pada akhirnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalannya tidak diterima. Oleh karena itu riya itu pintunya sangat banyak, peluangnya sangat besar. Maka di sana kita harus paham bahwasanya hal yang terbaik untuk menjaga keikhlasan kita adalah dengan menyembunyikan amal tersebut. Al-Imam Abu Hazm rahimahullah menyebutkan, uktum hasanatika kama taktumu sayyi'atik. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikan sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukan. Maka sebagaimana kita tidak ingin perbuatan maksiat kita, perbuatan buruk kita diketahui oleh orang lain, maka demikian pula jadikanlah perbuatan baik kita agar tidak diketahui oleh orang lain. Maka hendaknya kita menyembunyikan amal saleh kita, sedikit maupun banyak, yang besar maupun yang kecil. Mungkin silaturahmi kita, mungkin bakti kita kepada orang tua, mungkin sholat kita, tilawah Al-Quran kita, sedekah kita, dan lain sebagainya. Maka hendaknya kita menyembunyikan hal ini. Karena ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, syaitan akan senantiasa membisikkan kepada kita untuk menceritakan amal tersebut. Dia akan berupaya bagaimana kita membongkar amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, sehingga ketika sudah diceritakan kepada orang lain makin sulit kita untuk menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sebelum kita, para salafus saleh, kita perhatikan dari kisah hidup mereka. Begitu mereka adalah orang-orang yang sangat berupaya untuk menyembunyikan amalnya, berupaya agar tidak ada orang yang tahu terhadap amal soleh yang dia lakukan. Dia hanya ingin hal tersebut diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, sekalipun benar ketika seorang menampakkan amal solehnya, ketika seorang menceritakan amal solehnya, belum tentu dia riya, belum tentu hal itu menjatuhkannya dalam kesyirikan. Tapi paling tidak itu sudah mengurangi kadar dari amal solehnya. Hal itu sudah mengurangi nilai dari amal soleh tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 271. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu adalah perbuatan yang baik. Namun jika kalian menyembunyikannya dan tetap memberikannya kepada orang-orang fakir, maka hal itu lebih baik lagi dan akan menggugurkan dosa-dosa kalian, dan Allah Ta'ala Maha tahu terhadap apa yang kalian kerjakan. Maka ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, perbuatan amal soleh yang kita lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi itu jauh lebih baik nilainya. Maka setiap amal soleh yang memang mungkin bagi kita untuk menyembunyikannya, maka sembunyikanlah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, karena setan tidak akan tinggal diam.
Setan mungkin tidak akan peduli berapa banyak Anda beramal, seberapa luas kebaikan yang bisa Anda lakukan. Tapi selama syaitan bisa menghancurkan nilainya, selama syaitan bisa menjadikan amal itu sia-sia, maka dia tidak peduli. Anda mau beramal apapun, kalau pada akhirnya Anda mampu dijatuhkan dengan ria, maka pada syaitan itu suatu keberhasilan. Bahkan dalam sebagian kasus, hal seperti itu jauh lebih disukai oleh syaitan. Karena pengorbanan seseorang, keluar biayanya, habis tenaganya, habis waktunya, ternyata semua itu tidak ada nilainya. Ini lebih baik daripada orang yang tidak beramal. Ini lebih disukai oleh syaitan daripada orang yang tidak beramal. Kita bisa bayangkan seorang yang berniat untuk berangkat haji, yang seharusnya haji ini punya nilai yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Seorang mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, haji yang mabrur tidak ada lagi ganjaran yang cocok untuk perbuatan tersebut kecuali surga. Namun haji itu akan hancur sia-sia ketika seorang melaksanakan ibadah haji hanya ingin dipuji oleh masyarakat, hanya ingin dipanggil sebagai Pak Haji, hanya ingin kemudian dipuja-puja oleh masyarakat, dielulukan oleh masyarakat, maka hal ini justru lebih disukai oleh syaitan dibandingkan orang yang tidak berangkat haji. Maka di sini tantangan kita ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an untuk menjaga keikhlasan kita. Bukan hanya amal yang kita kerjakan, bukan hanya amal yang kita berlomba-lomba di sana, tapi juga bagaimana kita menjaga amal tersebut tetap bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berbahagia saat kembali kepada Allah. Maka kita dapati nilai dari amal saleh kita begitu besar sehingga kita benar-benar diridhai oleh Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sudah jelaskan tadi tentang bahaya riya jika ini tercampur di dalam amal kebaikan ini. Namun ternyata ada yang lebih berbahaya lagi daripada ini. Ada yang lebih berbahaya daripada riya itu. Kalau tadi kita katakan bahwasanya seorang riya dalam amalnya karena dia beramal, tapi di sana juga ada orang-orang yang riya terhadap amalan, padahal amalan tersebut dia tidak melakukan. Al-Imam Fudail bin Iyad pernah menyebutkan, adrakna unasun yura'una bima ya'maluna fasarul ana yura'una bima la ya'malun. Kami dapati manusia yang mereka riya dalam beramal soleh di sana, tetapi saat ini kita dapati orang-orang yang riya terhadap amalan yang tidak mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada orang-orang yang seperti ini, berharap pujian dari manusia, berharap disebut-sebut namanya oleh manusia, padahal dia tidak melakukannya. Apa namanya ini jika tidak mereka itu mirip dengan orang-orang munafik atau bahkan seperti orang-orang Yahudi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Imran ayat 188, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab wa lahum 'adzabun alim. Janganlah engkau menyangka orang-orang yang senang terhadap apa yang mereka lakukan, dan orang-orang yang senang dipuji terhadap perkara-perkara yang tidak mereka lakukan. Jangan engkau anggap mereka itu akan terbebas dari adab, justru mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Dalam tafsirannya, ayat ini membahas tentang sifat-sifat orang-orang Yahudi, sifat-sifat orang munafik.
Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, terkait hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin. Siapapun yang menampakkan sesuatu padahal dia tidak memiliki hal tersebut, maka seolah-olah dia memakai dua pakaian kedustaan. Ada dua penjelasan para ulama terkait apa yang dimaksud dengan dua kedustaan tersebut. Yang pertama, maksudnya adalah orang tersebut sudah berdusta kepada dirinya sendiri dan berdusta kepada orang lain. Dia jelas-jelas tahu tidak melakukannya, mengaku-ngaku sebagai penghafal Al-Quran, mengaku-ngaku sebagai seorang yang selalu melakukan qiyamul lail, mengaku-ngaku sebagai seorang yang senantiasa bersedekah dan lain sebagainya, padahal dia tidak melakukannya. Dan menurut dia berharap pujian dari manusia akan hal tersebut, maka dia sudah berdusta kepada dirinya sendiri. Yang kedua, dia sudah berdusta kepada orang lain. Penjelasan yang kedua terhadap dua kedustaan di sini adalah bahwasanya dia sudah melakukan dua dosa besar. Yang pertama, dia sudah melakukan perbuatan riya. Yang kedua, dia sudah melakukan perbuatan dusta. Yang kedua-duanya sama-sama berdosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di satu sisi kita meminta kepada Allah Ta'ala akan menjadikan hamba-hambanya yang istiqomah, hamba-hambanya yang senantiasa beramal soleh, walaupun mungkin menurut pandangan kita amal itu ringan. Nah, ini yang kita harapkan dari Allah Ta'ala. Namun setelah itu jangan lupa untuk kita memohon kepada Allah Ta'ala diberikan hati yang ikhlas, diberikan amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala, tidak menjadi amalan yang sia-sia. Maka dengan demikian mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa jaga kita agar senantiasa berada di jalur yang lurus menuju surganya Allah Ta'ala, dan dijaga agar amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.